Hai, welcome back dan welcome back to my channel. Dan oh my god, udah lama banget gak bikin video untuk book haul. Dan ini jadi book haul pertama di tahun 2025. Dan ini kayak kolektif gitu, karena sebenarnya aku ngumpulin buku ini dari bulan Februari awal. Karena kan sebenarnya sih aku rencana beli buku ini, bikin book haul tuh seperti biasa setiap tahun, yaitu special birthday gitu. Tapi ternyata kebanyakan yang buku aku beli tuh kebanyakan tuh PO gitu, jadi kayak datangnya tuh nggak barengan pas aku ulang tahun. Makanya sekarang udah bulan April, makanya aku bikin kolektif book haul and special birthday book haul, something like that. So yeah, dan aku lumayan agak gila-gilaan belinya, karena sumpah aku bener-bener kayak pengen banget. Ini kayak bener-bener kayak terakhir aku nggak tahu ya ke depannya gimana, tapi kayak book haul terakhir aku, pertama dan terakhir di tahun ini. Karena aku kan ada rencana mau liburan sama teman aku, makanya kayak udah dulu pokoknya nabung buat liburan kayak gitu. So kayaknya ini bakal jadi terakhir book haul di 2025. Maybe aku bener beli beberapa buku, tapi maybe kayak 1, 2, 3 atau 1 atau 2 kayak gitu tiap bulan, nggak tahu. So ya, dan aku belum banyak banget buku yang excited banget aku pengen baca, dan buku yang sebenarnya aku udah baca bukunya lewat Kindle, tapi aku pengen punya fisiknya kayak gitu. So ada beberapa. So ya, langsung aja untuk book haulnya. So first aku beli ini di Gramedia, The Lost Library by Rebecca Steed sama Wendy Mas. Ini bener-bener kayak ini kayak middle grade fantasy book kayak gitu. Dan ini sebenarnya udah dari tahun kemarin, The Lost Library ini. Dan aku tuh nyari yang English version itu tuh masih yang hardcover, yang Periplus punya, dan itu masih mahal. Makanya aku kayak buka buat Gramet, dan ternyata Gramet udah kayak nerjemahin gitu. Makanya aku beli ini, sumpah tipis banget. Dan aku nih lagi kayak pengen baca, tapi belum kesampaian. Makanya udah aku buka. Aku udah sampai chapter berapa nih? Oh enggak, chapter aku udah sampai halaman 30. Dan ini udah middle grade gitu. Jadi ini kisah tentang kucing penjaga perpustakaan yang hilang kayak gitu. Jadi perpustakaan itu tuh pernah ada kebakaran kayak gitu. So dia kayak ngebantuin si hantu yang dulu penjaga perpustakaan itu kayak bikin perpustakaan kecil. Jadi kayak ada beberapa di negara bagian di Amerika tuh ada kayak mereka tuh punya kayak little library gitu di setiap kompleks atau setiap perumahan gitu. Kayak jadi kayak kamu ngambil satu tapi kamu juga naruh satu, dan itu menurut kayak seru banget konsepnya. Dan ini ternyata tentang itu. Evan, kayaknya nanti kita ngikutin kisahnya Evan sama si kucing ini. Nama kucingnya itu Mortimer kalau nggak salah, Mortimer kayak gitu. So ya, dari ini jadi buku pertama aku. Oke, buku selanjutnya ini stand alone fantasi juga. Jadi aku tuh sebenarnya agak sedikit drama beli buku ini. Aku kasih tahu dulu bukunya itu Nightbirds by Kate J. Armstrong. Jadi aku perlu kayak drama tuh karena aku bukannya mau calling out si Periplus, enggak, cuman kan kemarin dia ini kayak bener-bener kayak jadi 75.000 kalau nggak salah, bener-bener diskon sampai 75.000. Kayaknya tuh diskonnya tuh 75% dan jadi 75.000. Aku tuh kayak ngambil 2 gitu loh, soalnya kan aku mau beliin si Tiwi juga untuk birthday personnya dia kayak gitu. Dan aku tuh kan nggak tahu kenapa notifikasi chattingnya itu tuh nggak bunyi di Shopeeku itu tuh, dan ternyata kok tiba-tiba dibatalkan, kenapa. Terus ternyata dia ngebatalin, mereka tuh kayak ngubungin aku, Kak beneran nggak ngambil ininya 2 kayak gitu. Dan belum aku jawab, mereka sudah membatalkan secara sepihak. Dan aku kayak ngomel-ngomel gitu, maksudnya why gitu, harusnya kan nunggu aja gitu, nunggu dulu gitu loh, nunggu aku jawab. Dan pokoknya drama banget deh. Dan aku penasaran banget, udah lama aku pengen banget baca buku ini. Jadi ini kisahnya Nightbirds itu tuh sebagian orang tuh kayak punya kemampuan, terutama cewek, tentang si Nightbirds ini. Jadi kayak kaum Nightbirds itu ada kayak punya kekuatan supernatural kayak gitu. Dan mereka ini kayak diburu, dan mereka ini perjuangan mereka untuk sembunyi, perjuangan mereka untuk sembunyi dari orang-orang yang ngeburu mereka, perjuangan mereka juga untuk menuntut hak-hak mereka sebagai salah satu manusia. I don't know, pokoknya kayak gitulah. Ini fantasi, stand alone fantasi. So ya, ini dia buku-buku. Oke, selanjutnya stand alone juga. Jadi aku sempet ngomongin buku ini
beberapa bulan yang lalu di salah satu reading vlog aku. Dan untuk buku yang salah satunya itu sebenarnya udah aku beli juga. Jadi dia autornya adalah Adrian Young, dan kemarin aku udah beli The Unmaking of June Farrow. Aku belum baca, dan aku kan ngomongin 3 buku ya di situ. Salah satunya adalah ini The Last Legacy by Adrian Young. Jadi ini sumpah ini bener-bener kayak the first hardcover book yang aku punya, karena ini murah banget guys, teman-teman. Ini murah banget. Kemarin tuh nggak 190-an, dan aku nggak tahu kenapa ini murah banget, dan dia bener-bener asli original, dan dia hardcover gitu. Aku kan nggak sabar ya, aku belum pernah beli hardcover, karena buku-buku hardcover yang English version itu kayak mahal banget, makanya aku kayak aku mending nungguin soft covernya atau paperback kayak gitu. Dan ternyata dia nggak sampai 200.000, cuma 190.000, dan kemarin tuh ada diskon kalau nggak salah, makanya aku ambil. Ini dia The Last Legacy by Adrian Young. Jadi aku nggak begitu tahu tentang kisah ini, karena aku yang udah nyoba baca itu tuh The Unmaking of June Farrow, sama apa sih satunya, The Last Spell, bukan The Last Spell. Yang satunya judulnya The Spell of Forgetting, itu yang aku udah cek ombaknya, dan ternyata belum ada di mana-mana. Yang udah ada malah ini malah aku belum sama sekali nyoba baca buku ini, The Last Legacy by Adrian Young. Makanya aku excited banget, karena aku bener-bener kayak happy banget jadinya punya. Tiba-tiba tuh ada gitu nemu gitu di salah satu toko kayak gitu, dan salah satu toko itu kayaknya toko pribadi deh, aku lupa namanya. Ini kayak Duty, Desire, Destiny. Jadi ini kayaknya tuh gimana ya, dia nih si cewek ini nih namanya siapa sih, kayaknya tuh ada ininya deh. Nah ini dia, namanya Brain Rot. Nih jadi kayak dia tuh kayak dibuang kayak gitu, dia nggak dianggap sama keluarga Roth itu, dan kita bakalan tahu juga apa sih keluarga Roth itu tuh keluarga apa sih, mereka tuh apa sih kayak gitu. So makanya dia nih nanti kayaknya sih legasinya tuh lebih bukan harta sih, kurasa sih, aku nggak tahu juga. So ya, aku bakalan excited banget, aku bener excited banget pengen baca buku ini, karena ini hardcover pertama aku, so aku excited banget buat baca hardcover. So ya. Oke, next, ini juga standalone fantasi juga. Oh my god, banyak banget standalone fantasi, dan aku hype banget. Kenapa aku bagi 2? Karena yang next itu tuh bener-bener kayak romance book kayak gitu, dan ini dia akhirnya aku tuh kayak happy banget. Kemarin tuh kan waktu dia si author ini nerbitin buku ini bener-bener jadi trending topik kayak gitu, karena oh my god, bener kayak mengeluarkan memori masa kecil kayak gitu. Dan oh my god, aku kasih tau dulu, ini dia Wings of Starlight by Alison Self. Pasti kalian tahu. Oh my god, insane banget. Dan ini paperbacknya teman-teman. Paperbacknya ini baru aja rilis di Perry Plus sekitar bulan Maret, makanya aku kayak oh my god, I need that kayak gitu. Dan beneran, karena untuk paperback karena hardcovernya tuh mahal banget, 300-an, dan aku tuh pengen banget punya bukunya. Aku udah cek ombak buku ini, aku udah baca sampai chapter 3 kalau nggak salah pakai tablet aku, dan itu tuh kayak wait, I need the book karena lihat deh, cantik banget covernya. Dan ini paperback ini murah banget, sekitar 180-an kalau nggak salah, aku lupa. Dan dia, jadi ini kisahnya si Queen Clarion, kalau kalian nggak tahu, kisahnya dia sama si Lord of Winter siapa sih, aku lupa namanya, Winterwoods siapa sih namanya, aku lupa. Guardiannya itu Lord Mallory ya. Kalau kalian nggak tahu kisahnya mereka, ini sedikit dikasih tahu kisahnya itu di Tinkerbell and the Secret Wings, Tinkerbell yang keempat, yang dia nemuin kembarannya itu. Nah itu kan kisahnya si Queen Clarion sama si Lord Mallory itu kan dipisahin sedikit, dan ternyata disinilah kisah itu digodok dan dijadikan satu buku. Dan makanya ini bener-bener kayak trending topik banget waktu Alison Safts ngerilis buku ini, bener-bener kayak. Dan ini nih bener-bener middle grade teman-teman, siapapun bisa baca, karena ini yang ngeluarin Disney. Jadi ini sama sekali nggak ada spice-nya, romance-nya juga cuman ketertarikan antara satu sama lain kayak gitu. So ini bener-bener cocok banget buat dongeng anak-anak. Kalau yang suka banget sama Tinkerbell, please, ini recommended banget. Makanya aku kayak langsung beli gitu. Dan ini dipajang tuh cantik banget, coba, so pretty, look at that, so pretty. Kelihatan nggak? Cantik banget. So ya, itu dia Wings of Scarlet by Alison Staff. Dan ternyata si Alison Staff ini nih benar-benar kayak lagi naik daun. Ada salah satu bukunya juga. Jadi dia tuh lebih ke cozy fantasi gitu.
kalau bikin buku dia tuh cozy fantasy yang bener-bener kayak ya gitulah, cozy fantasy, cottagecore kayak gitu. Ternyata aku juga baru tahu, dan ternyata buku dia mahal-mahal, I don't know why. Kayak ada salah satu buku lagi yang bener-bener aku tertarik banget, tapi nggak tahu deh. Ini dia Wings of Starlight by Alison Safs. Jadi kita ini ngikutin Queen Clarion yang masih muda, terus Neverland juga masih muda banget, dan dia tuh kayak belajar jadi seorang queen kayak gitu. Dia masih apprentice kayak gitu, dan ternyata ada darkness yang ganggu di Neverland, makanya dia kerja sama si Mallory dari Winterwoods untuk kayak gitu lah. So ya, Wings of Starlight by Alison Safs. Oke, next kita masuk ke dunia romance, dan ini aku beli beberapa buku dari author favorit aku, dan yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Lucy Score. So aku beli ini dia, ini Fix Mr. Fix Duet. Ini entah series atau duet, tapi aku baru tahu kalau baru ada 2 buku ini, dan ini kemarin baru rilis akhir 2024 gitu, karena dia berkisah tentang Christmas kayak gitu. Yang pertama ini ada Mr. Fixer Upper, yang kedua ada The Christmas Fix. Jadi ini lagi-lagi small town romance kayak gitu, dan aku bener-bener kayak Lucy Score itu kayak bener-bener jadi author yang memperkenalkan aku, yang bener-bener kayak ngasih tahu aku kalau ternyata genre favorit aku romance itu tuh small town romance. Makanya aku kayak happy banget bisa ngumpulin buku-buku dia. Dan ini kemarin PO, yang mana yang PO ya? Yang ini, enggak deh, ini ready. Oh, yang ini yang PO kayaknya dari Pericles. Makanya datangnya nggak bareng. Aku belinya di dua tempat yang berbeda, dan aku nggak sabar baca ini. Aku nggak begitu banyak tahu soal ini. So ya, itulah. Oh, jadi ini ceweknya nih kayak home renovation TV show gitu, Star TV show kayak gitu. Terus si siapa namanya cowoknya kayaknya yang tinggal di situ. Ini apa sih? Ini di mana sih tempatnya tuh? Wait, nama daerahnya di mana sih ini? Aku nggak tahu deh nama daerahnya di mana. So nanti kalau misalkan lagi baca ini, maybe aku bakal bikin reading vlog, mungkin di situ aku bakal ngasih tahu. So ya, ini dia Mr. Fixer Upper. Ini buku pertama. Yang buku keduanya The Christmas Fix by Lucy Score. Aku bener-bener kayak, karena kan kalian tahu aku kemarin waktu baca The Unwritten, The Love Redesign itu kayak selesai baca itu kayak aku nggak punya buku fisik novel romance kayak gitu, kayak nggak punya sama sekali. Makanya aku bener-bener kayak semangat banget ngumpulin buku-buku romance. I don't know why, kayak I need to kayak bener-bener pengen punya banyak koleksi buku romance. Makanya aku kemarin gila-gila ngumpulin buku romance. Dan salah satunya adalah duet ini, Mr. Fix Duet by Lucy Score. Ya, so excited untuk baca. Next dari Lucy Score juga. Jadi ini bener-bener ini buku yang jadi pilihan aku sama TV maybe bulan April ini untuk dibaca bareng. Jadi ini kisah series baru dari Lucy Score. Ini buku pertama, yaitu The Story of My Life. Ini kisahnya Lake series, New Story Lake series. Jadi I don't know ini tentang apa. Karena aku bener-bener kayak aku nggak nyari tahu dulu. Jadi ceweknya ini namanya Hazel. Terus cowoknya siapa? Cowoknya nggak dikasih tahu. Ini Grumpy versus Sunshine deh. Grumpy x Sunshine gitu. So dia nih kayak apa sih? Penulis gitu si ceweknya, si Hazel ini. Jadi dia nih kayak sumpek banget gitu, kayak dia tuh sumpek banget hidup di perkotaan, tapi dia juga deadline dari publishernya tuh kayak menekan dia gitu. Jadi kayak dia tuh gimana ya, jenuh gitu, makanya dia kabur ke salah satu small town di Pennsylvania kayak gitu. Terus ketemulah dia sama si cowok Grumpy ini kayaknya. Ya, something like that. So ini lumayan tebel. So aku berharap banget ini konfliknya menarik. Jadi konfliknya nggak menye-menye gitu. Aku berharap banget konflik itu kayak modelnya ini Things We Never Got Over series, Knockmart series. Terus kalau itu kan konfliknya keren banget kan, soal kriminal kayak gitu. So I hope di sini konfliknya juga menarik banget. Jadi nggak cuman romance aja, tapi ada plot yang kita ikutin gitu selama kita baca series itu gitu. Dan ini buku pertama. So ya, itu tadi bingung ngomong apa. Dan ya, Lucy Score, Story of My Life.
So ini jadi buku terakhir dari skor yang aku beli. Ini deh. So next, ini juga salah satu favorit aku. Jadi dia ini juga ratunya small town, terutama cowboy dan berbagai macam sport yang ada di small town. Maybe I don't know, ada hoki, ada segala macam kayak gitu. Dan aku itu pertama kali baca buku dia pertengahan tahun lalu kalau nggak salah, dan aku kayak tertarik banget. Aku udah baca 2 buku dari series ini, dan itu adalah series, dan oke, aku kasih tahu dulu, ini adalah Elsie Silver. Akhirnya aku punya buku ini, dan oke, jangan ditanyakan cuma ada 4 karena buku pertamanya lagi PO teman-teman, kayak insane banget. Buku pertama tuh selalu susah dicari ya, I don't know why. So di sini aku punya sebentar Reckless, Hopeless aku tanya. Oh ya gini, Heartless buku 2. Oke. Nah, aku punya, sebenarnya kan bukunya itu ada 5. Yang pertama ada Flawless, terus ada Heartless, ada Flowerless, ada Reckless, terus ada yang terakhir ada Hopeless. Ini namanya apa sih series? Oke, aku ketemu nama seriesnya adalah Chestnut Spring series by Elsie Silver. Oke, buku pertama aku udah baca, Flawless yang masih dalam perjalanan, maybe Mei, kayaknya sih Mei datang. Heartless aku udah baca, buku kedua ini bener-bener insane banget. Nanny romance itu, single parents, terus age gap kayak gitu. So ya, ini dia Heartless. Terus buku ketiga ini lagi aku baca, Powerless, dan ini kita berkisah tentang Jasper sama si Sloan kalau nggak salah. Iya ya. So ya, ini kayak second chance romance kayak gitu. So ya, fine family something like that. Dan aku benar-benar udah sampai di halaman berapa, udah sampai di 67. Dan ini buku ketiga, Powerless. Buku keempatnya itu Reckless, ini udah kebuka karena ternyata itunya udah rusak, plastiknya, segelnya. Reckless aku belum tahu ini soal apa, so aku bener-bener I don't know, ini tentang Theo Silva, I don't know. Ya ini dia buku keempat. Buku kelimanya adalah Hopeless. Ini kisahnya si ini saudaranya, bukan sih, saudaranya si yang pertama, siapa sih namanya, lupa. Pokoknya buku pertama, saudara ceweknya si buku pertama, saudara tirinya kalau nggak salah ya, I don't know. Ini buku kelimanya, dan buku pertamanya lagi OTW. Dan sumpah ini buku cantik banget. Aku kayak kayak dulu tuh aku untuk ngumpulin buku romance itu tuh kayak masih ragu gitu loh, karena oh my god, this is romance gitu, nggak worth it gitu semahal itu, apalagi English version kan lumayan mahal. Tapi lama-lama kok I need them, kayak aku pengen banget baca fisiknya kayak gitu. Di Kindle sih oke lah, Kindle bisa, tapi kayak kalau sesuatu yang aku favorit, aku pengen banget punya. So ya, ini dia 4 buku Chestnut Spring by Elsie Silver. Oh my god, this is so pretty, so pretty. Oke, next, ini udah kayak bener excited banget aku sama buku ini. Ini satu set aku belinya, dan ini baru datang tadi. Ini dia, buka dulu sebentar. Lihat, buka dulu sebentar. Wait. Oke, dapat bookmark, cantik banget. Oke, toko ini bener bookmarknya bener-bener another world pokoknya. Lihat deh, dapat stiker juga. So jadi buku ini teman-teman, aku dulu kayak excited banget sama series ini. Jadi aku tuh udah lama pengen, cuman kayak nggak kesampaian terus akhir, karena aku takut sebenarnya, jujur takut masuk ke dunia ini. So aku kasih dulu The Mistborn Trilogy by Brandon Sanderson. Oh my god, ini yang triloginya ya, yang pertamanya gitu kan, karena kan ternyata series ini kan trilogi selanjutnya itu tuh kayak kejadian 500 tahun setelah kejadian ini gitu. Jadi ini bener kayak fondasinya, ini puncak awalnya, ini bener awalannya kayak gitu. Dan jadi aku tuh sebenarnya tuh takut, siapa sih yang nggak tahu Brandon Sanderson gitu kan, dan dia tuh kan epic fantasi, high fantasi gitu kan. Makanya aku tuh kayak takut gitu loh, takut dalam arti aku bisa nggak ya masuk ke dunia dia, bisa nggak ya. Tapi aku bener kayak pengen banget teman-teman, udah lama banget pengen kenal sama universe-nya dia kayak gitu, karena kan aku seneng banget sama fantasi gitu loh, high fantasi ataupun epic fantasi ataupun romantasi. Aku tuh happy banget, dan aku damage-ku tuh bener-bener di TOG series itu kan bener-bener high atau epic fantasinya by Sarah J. Maas. Aku belum bisa belum bisa ngelupain series itu, dan aku tuh masih takut
nge-read series itu karena bener-bener kayak dampaknya tuh buat aku kuat banget kayak gitu. Beda sama Avatar aku udah reread berkali-kali karena itu santai dan itu romansnya kenceng banget. Nah TOG kan enggak. Nah ini juga gitu, bener-bener ini epic fantasi, high fantasi, bener-bener kayak aku kan kemarin nyoba download di apa untuk ini untuk Kindle aku kan, aku nyoba buku pertamanya dan itu tuh bener-bener ternyata bahasanya tuh nggak sulit dan aku bisa masuk. Aku udah sampai chapter berapa aku lupa dan aku no, I need the book, I need the freaking book kayak gitu, sama makanya aku beli. Dan ini terdiri dari Miss Born Brandon Sanderson. Ini ada 3 buku, kok nggak ada judulnya ya di sampingnya ya? Oh ada, yang pertama Miss Born, yang kedua The Well of Ascension, yang ketiga ada The Hero of Ages ya. So 3 ini kayak trilogi pertama. Aku nggak tahu bakalan beli trilogi selanjutnya apa enggak, karena kemarin kan aku baca di Goodreads itu tuh bener-bener kayak karakternya bener-bener udah beda karena kan udah 500 tahun setelah kejadian di Miss Born ini kan. So insane banget, makanya aku bener-bener penasaran. Aku bakalan bikin the whole reading vlog untuk buku ini, kayak aku bener-bener excited banget. So ya ini dia set terakhir Miss Born Trilogy by Brandon Sanderson. Aku bakalan bener-bener mencoba untuk ngeracunin TV supaya beli dan mau baca bareng sama aku maybe. So ya ini dia Miss Born Trilogy by Brandon Sanderson. Dia deh, oh my god, look at this. Aku beli banyak banget. Aku beli berapa? 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aku beli 14 buku. Dan aku akan stop, dan udah stop dulu kan. It's too much. So ya, itu tadi book haul pertama aku di tahun 2025, kolektif book haul dan special birthday aku. So ya, I'm so excited dan sumpah excited banget. Jadi tambahan di koleksi aku. So yeah, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.